Puji Tuhan, baik dan luar biasa. Oke adik-adik, kali ini kita jumpa lagi dalam ibadah Victory Kids bersama saya Tante Muti dan juga Tante Elnida. Oke adik-adik, saya percaya adik-adik di rumah sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau persiapkan dulu kita berdoa. Mari semuanya siap-siap, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan karena berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Setiap hari Tuhan menambah-nambahkan berkat dan kasih kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh ada hingga sampai saat ini Tuhan. Semua oleh karena kebesaran Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi ini kami mau bersama-sama Tuhan beribadah di hadapan Engkau dengan teman-teman kami. Kami percaya Tuhan dalam ibadah kami, Tuhan boleh hadir, Roh Kudus boleh hadir, memberkati kami semua Victory Kids, baik yang ada di rumah, juga yang ada di tempat lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tuhan yang berkati kami saat kami memuji Tuhan. Tuhan yang berkati kami saat kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kamu serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Setiap hari kita diperhatikan oleh Tuhan. Setiap hari kita diperhatikan oleh Tuhan, kita diberkati, kita dipelihara, kita dijagai, ya, kita dilindungi, ya. Nah, itu artinya bahwa kasih Tuhan itu setiap hari semakin apa adik-adik? Bertambah-tambah. Untuk siapa? Kita semua. Jadi kasih Tuhan itu setiap hari bertambah-tambah adik-adik. Mari kita mau memuji Tuhan dengan pujian ini. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya. Oke, musik. Tambah
juga keluarga yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Semua umat yang percaya Tuhan Yesus adalah keluarganya Allah yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Seperti keluarganya Nabi Nuh. Mari kita naikkan pujian ini. Nabi Nuh dan istrinya. Haleluya. Keluarga yang mengasihi Tuhan akan senantiasa diberkati oleh Tuhan, akan senantiasa diberi keselamatan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Kalau kita selalu taat, hidup mengasihi Tuhan, maka kita akan beroleh apa? Keselamatan. Ya, puji Tuhan. Sebentar kita akan mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sehati di hadapan Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Haleluya Yesus.
mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin mengerti firman-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal kasih-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin bertumbuh lebih lagi Tuhan, dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar menjadi berkat bagi sekeliling kami, yang boleh dipandang orang, yang boleh dilihat orang, yang boleh dinikmati sekeliling kami Tuhan. Bahwasanya dalam hidup kami ada Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kami semangat hidup yang luar biasa, yang membuat kami hidup berkemenangan dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami anak-anak Victory Kids benar-benar menjadi terang kasih Kristus dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami tinggal Tuhan. Kami benar-benar anak-anak Victory Kids yang memberi buah bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan, dan Kamu serahkan hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tutup bungkus hamba-Mu Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kakinya, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan rahasia firman-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jam yang indah ini Kamu serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik di rumah, Tante percaya saat ini adik-adik di rumah gak sabar lagi mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, saat ini adik-adik di rumah, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, dan siapkan konsentrasi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini. Dan tema saat ini adalah tentang ketaatan. Nah, adik-adik di rumah, kita harus taat, ya. Orang yang tidak taat itu akan mendapatkan resiko, ya, mendapatkan resiko yang tidak mendengarkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Contohnya apa adik-adik? Ya, contohnya seperti umpamanya begini ya. Harus pakai masker ya, sampai kayak sekarang ini kan di pemerintah menganjurkan harus pakai masker. Nah, semua masyarakat dianjurkan harus pakai masker. Tujuannya apa? Biar masyarakat ini tidak terjangkit oleh virus, ya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan untuk pakai masker. Nah, dianjurkan lagi kalau pakai motor itu harus pakai helm. Nah, buat apa adik-adik? Nah, biar waktu berkendaraan itu bisa selamat. Kalaupun dia jatuh tidak fatal, ya. Kejadiannya tidak fatal, resikonya tidak fatal. Makanya dianjurkan memakai helm. Nah, saat ini Tuhan sudah mengingatkan, ya, manusia itu sudah diingatkan agar untuk melakukan ada rambu-rambu yang harus ditaati manusia. Waktu di manusia itu diciptakan Tuhan, manusia itu indah. Semuanya indah waktu diciptakan, itu tidak ada cacat bercela, ya. Semuanya manusia itu diciptakan Tuhan itu segambar dengan Tuhan. Tetapi manusia itu tidak taat, melawan, melanggar apa yang Tuhan perintahkan, sehingga manusia itu banyak mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkannya. Nah, oleh sebab itu adik-adik di rumah, karena manusia itu menentang Tuhan, Tuhan menyesal, ya. Tuhan menyesal untuk menciptakan manusia itu karena sudah menyakiti hati Tuhan, sudah melanggar perintah Tuhan, tidak taat lagi kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyesal menciptakan manusia itu. Kok kejadiannya seperti ini? Awalnya diciptakannya, tapi mereka udah lebih taat kepada keinginannya sendiri, tidak taat lagi kepada Tuhan. Mereka berbuat sesuka hatinya,
ya, sehingga banyak merusak semua apa yang diciptakan Tuhan tadi indah jadi rusak. Nah, dunia ini sudah penuh dengan dosa, kejahatan, pelanggaran, sebenarnya muak. Tuhan itu sudah muak melihatnya karena manusia itu tidak taat lagi. Nah, tetapi meskipun dunia ini penuh dengan dosa, ada satu orang di mana Tuhan melihat ada satu orang yang sangat taat kepada Tuhan. Siapa namanya adik-adik? Yaitu Nuh. Ada satu keluarga yang selalu setia kepada Tuhan, yaitu siapa namanya? Nuh. Nuh ini mereka berjalan di hadapan Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan, keluarganya berjalan di jalannya Tuhan, sehingga hanya bayangkan adik-adik, dari sekian banyak orang di sekelilingnya udah penuh dengan dosa, tetapi masih ada satu orang yang taat kepada Tuhan, yaitu Nuh. Nuh ini dipilih Tuhan untuk menyelamatkan sebagian daripada ciptaannya. Contohnya apa adik-adik? Nah, Nuh disuruh Tuhan karena Nuh ini orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia disuruh Tuhan untuk membuat bahtera. Bahtera itu. Nah, sesudah itu Tuhan memerintahkan kepada Nuh sesuai dengan apa yang dirancangkan Tuhan, apa yang menjadi. Tetapi Nuh itu taat. Apa yang Tuhan katakan dia lakukan. Apa yang Tuhan ini harus ini harus ini. Dia taat, setia, dia tuh menurut kepada Tuhan. Dia tidak pernah melawan. Ya, masa Tuhan aku bikin bahtera segede gitu. Lagian Tuhan, kenapa sih bikin bahtera harus di gunung? Biasanya bikin bahtera mah di pinggir pantai, biar cepat diseret ke laut, biar cepat diseret ke pantai. Tetapi Tuhan memerintahkan bikin bahtera itu di atas gunung. Nggak masuk akal kan? Tetapi Nuh itu menurut apa yang Tuhan katakan. Ayo Nuh, bikin bahtera. Bahannya dari sini, bahannya dari ini. Dia nurut. Tuhan, kenapa harus bahan itu? Udah yang ada aja deh Tuhan. Jangan susah-susah. Tapi Nuh itu nurut karena apa? Rencana Tuhan itu akan mendatangkan keselamatan bagi dia. Nah, Tuhan katakan harus dari kayu ini, harus dari bahan ini. Nuh harus mencari bahan seperti itu, dan untuk melakukannya itu tidak gampang, susah banget ya. Soalnya harus sesuai dengan Tuhan yang Tuhan rencanakan. Nah, adik-adik di rumah, Nuh ini bukan mulus ya. Waktu dia membuat bahtera itu, dia diejek, diolok-olok, semua sekelilingnya itu mengolok-olok dia, diejek. Nuh, kamu sudah gila ya? Kau bikin bahtera di atas gunung. Orang bikin bahtera di pinggir kali, di pinggir laut, di pinggir pantai. Kamu kok di atas gunung? Kamu udah gila ya Nuh, katanya. Tapi dia tidak mendengarkan, dia tidak terpengaruh akan olokan orang, ya, ancemohan orang. Tapi dia berkata, bertobatlah. Dunia ini akan dimusnahkan oleh Tuhan, tetapi tidak ada yang mendengar, tidak ada yang mendengarkan Nuh. Nuh sudah katakan bertobat, karena Tuhan akan memusnahkan bumi ini. Kalian jangan melakukan kejahatan lagi, karena Tuhan sudah mengingatkannya lewat Nuh. Tapi manusia tidak ada mendengarkan. Malah Nuh dibilang orang gila. Kamu mah nggak normal lagi. Yang benar aja. Masa kamu bikin perahu gunung bahtera segede gitu? Buat apa? Apa yang harus kamu masukin ke sana? Mereka tidak tahu rencana Tuhan karena mereka jauh dari Tuhan. Karena orang yang dekat sama Tuhan aja yang boleh mendengarkan suara Tuhan.
Dan hati Tuhan itu akan diberi hati Tuhan itu akan selalu tertuju kepada orang-orang yang taat kepada Tuhan. Nah, ini cuma Nuh aja yang mendengarkan Tuhan. Kalau semuanya manusia di sekelilingnya itu, aduh sesukanya ada pesta, pora, mabuk-mabukan, mencuri semuanya. Oh, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan semuanya muak Tuhan melihatnya. Karena itulah Tuhan berencana akan memusnahkan semua manusia di muka bumi ini. Hanya orang yang saleh itu yaitu Nuh aja yang diselamatkan. Nah, sesudah itu bahtera ini dikerjakan oleh Nuh. Dia dibantu oleh 3 orang anaknya. Anaknya ini selalu membantu Nuh. Dia taat kepada ayahnya untuk mengerjakannya. Mereka tidak melawan. Ayah, kita udah diejek-ejek orang, udahlah ya, jangan dilanjutin lagi. Anaknya tidak seperti itu. Anaknya juga tahu bahwa ayahnya ini disuruh oleh Tuhan. Kalau mungkin ya kalau diajak orang, udahlah ayah, jangan lagi, malu sama orang-orang. Kita kan udah diajak-ajak orang, jangan lagi ya, berhenti aja. Tapi tidak, anak-anaknya itu juga mendengarkan suara Tuhan karena mereka taat kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam pengerjaannya itu begitu lama sambil mereka menceritakan bertobatlah karena bumi ini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Berbaliklah ke jalan yang benar, kata Nuh kepada orang-orang. Tetapi mereka tidak mau. Kamu orang gila gitu ya. Karena mereka tidak taat. Nah, bahtera itu sudah rampung, udah beres. Semuanya udah dikerjakan dengan rapi, seperti apa yang direncanakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman, Nuh, masukkanlah setiap binatang-binatang yang ada di bumi ini berpasang-pasangan. Pokoknya burung, jantan dan betina. Dimasukinlah semua binatang melata, binatang yang ada di hutan, semuanya begitu banyak ya, macam-macam binatang ya, semuanya dimasukin ya. Soalnya bahtera itu tadi 3 tingkat ya, 3 tingkat, tengah, atas, bawah. Tapi semuanya penuh itu ya, dipenuhi oleh binatang-binatang, karena firman Tuhan katakan masukkanlah binatang-binatang sepasang, itu jantan dan betina. Nah, sesudah itu istri Nuh yang masuk ke dalamnya adalah istri Nuh 1, anaknya 3, terus istrinya 3, berarti berapa orang? 8 orang ya, manusia 8 orang, anaknya 3, mantunya 3, Nuh dan istrinya, berarti berapa orang? 8 orang. Ditambah dengan binatang-binatang yang berpasang-pasangan, dimasukin ke dalam. Sesudah itu udah rampung semua masuk ke dalam. Nah, udah masuk rapi semua, udah siap-siap. Nah, Tuhan dikunci pintu bahtera itu, dikunci. Sesudah dikunci itu, barulah Tuhan menggenapi apa yang dikatakan tadi. Datanglah hujan yang sangat deras sekali ya. Hujan itu selama 40 hari 40 malam. Bukan cuma hujan aja yang datang ya, mata air itu dari bawah tuh keluar air banyak banget, tapi justru itulah itu air meluap dengan besar banget. Soalnya mereka itu perahu tadi, bahtera tadi itu dibuat di atas gunung, jadi sehingga sesudah hujan udah 40 hari 40 malam, nah naik semua air, naik udah melebihi gunung itu, jadi semua
semua yang ada di bumi yang tidak masuk ke bahtera itu musnya hanyut dan binasa. Bayangin kena banjir. Bisa dibayangin nggak adik-adik kalau banjir ya, 2 hari aja, berapa jam aja datang banjir, hujan udah banjir ya. Apalagi 40 hari, 40 malam, nggak tahu lagi adik-adik. Dari gunung juga udah ketutupan air. Nah, sehingga semua yang ada di bumi ini lenyap semuanya. Cuman yang selamat adalah yang ada di dalam bahtera itu semua. Yang ada di dalam bahtera itu. Nah, oleh sebab itu semua yang Tuhan katakan itu benar. Kan kata Tuhan juga kepada Nuh itu, Nuh, kamu harus bikin bahtera. Coba kalau Nuh membantah, apa yang terjadi? Nuh bakal selamat enggak? Enggak kan? Soalnya dia membantah, tetapi karena dia taat kepada Tuhan, taat kepada apa yang Tuhan katakan, biarpun itu kadang tidak masuk akal, tapi dia taati karena Tuhan yang sudah mengatakan, karena Tuhan itu tidak pernah berbohong. Dia selalu tepati janjinya. Nah, oleh sebab itu di waktu banjir sudah naik, sudah melebihi gunung yang sangat tinggi, waktu mereka sadar benar Tuhan itu benar-benar apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan akan terjadi. Sehingga orang-orang dia teriak-teriak, mereka waktu sebelum musnah mungkin mereka masih ada yang masih bernapas. Duh, benar ya yang dikatakan Nuh itu, bumi ini akan dimusnahkan oleh Tuhan, benar. Ya, makanya mereka nggak ada lagi penyesalan. Soalnya sudah terjadi. Ya, oleh sebab itu adik-adik sekalian, adik-adik di rumah, nah sekarang Tuhan mengajarkan kita itu harus taat. Taat bagaimana? Taat kepada firman Tuhan. Nah, sekalipun mungkin adik-adik di rumah kayak Nuh tadi banyak yang mengejek, banyak yang mengolok. Aduh, kamu ngapain sih ke gereja? Kamu orang Kristen ya? Suka gitu ya? Kayak diejek sih. Mereka ngomongnya nggak enak ya. Mereka kayak nyindir apa. Tapi jangan takut karena Tuhan akan menepati janjinya. Ya, jangan takut. Karena kita itu adalah anak-anak Tuhan, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, Tuhan sudah berjanji itu kepada anak-anak Tuhan yang selalu bersandar kepada Tuhan Yesus, yang selalu berharap kepada Tuhan Yesus, yang menaruh harapnya, yang menjadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bayangin, orang-orang yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus itu selalu banyak tantangan. Tetapi percaya Tuhan tidak membiarkan orang-orang, anak-anak Tuhan mendapatkan hinaan seperti itu, cemoohan seperti itu, ejekan seperti itu. Kita akan mendapatkan apa? Mahkota kehidupan. Karena itulah yang dijanjikan Tuhan bagi orang-orang yang mau memikul salib. Ya, kita inilah ya yang mau memikul salib. Sekalipun banyak tantangan, kadang nggak dibolehin memuji Tuhan, nggak dibolehin keras-keras suaranya. Pokoknya selalu dicegat lah, nggak boleh selalu dihalangi. Ya, kita nggak boleh bikin persekutuan. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh, pokoknya kita tuh selalu dihalangi biar kita tidak memuji Tuhan. Kita diejek-ejek, diolok-olok. Tetapi percaya yang Tuhan katakan itu kita tidak ditinggalkan. Kita selalu dikasihani Tuhan, dikasihi Tuhan. Kita dikasih semangat, dikasih sukacita, dikasih apa lagi? Damai sejahtera.
Jadi jangan berkecil hati adik-adik di rumahnya. Ingat, mahkotamu nanti udah disiapkan oleh Tuhan Yesus di surga. Jangan berkecil hati, selalu semangat. Memuji Tuhan, nyanyi, nggak apa-apa, biarin. Mahkotaku sudah disiapkan Tuhan di surga. Ya, kayak Nuh tadi, dia udah disiapkan kehidupannya. Kita juga, mahkota kita udah disiapkan Tuhan. Sekian dulu firman Tuhan saat ini. Nah, ayat hafalannya adalah Kejadian 8 ayat 1. Nah, adik-adik baca di rumah ya, ayat hafalannya adalah Kejadian 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Nah, kalau adik-adik mau baca di rumah, nats Alkitab tadi itu tertulis dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 25. Natsnya ya. Itu kalau mau baca lagi di rumah tertulis Kejadian 1 Kejadian 6 ayat 1 sampai 25. Nah, sekian dulu firman Tuhan adik-adik di rumah. Nah, oleh sebab itu adik-adik di rumah kita akan tutup di dalam doa. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang hamba-Mu Nuh yang taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sehingga Engkau memberikan bagi dia kehidupan karena dia mendengar suara-Mu, karena dia dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga anak-anak-Mu, kami rindu Tuhan dengar-dengaran seperti Nuh, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ingatkan kepada kami, agar kami mau melakukan dan taat setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami kekuatan Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, sekalipun itu sulit, sekalipun itu susah, sekalipun mungkin Tuhan sekalipun itu perasaan kami tidak enak Tuhan, tetapi biarlah kami, Roh Kudus yang selalu memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk selalu taat kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, mahkota kehidupan itu sudah Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu, bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Sekalipun kami diejek, diolok, dihalang-halangi, tetapi kami percaya Tuhan Yesus yang baik akan menolong kami selalu. Tuhan Yesus akan memberikan kami semangat, sukacita, damai sejahtera. Engkau tidak membiarkan kami Tuhan seorang diri, tetapi Engkau selalu menolong kami Tuhan. Itulah yang menjadi sukacita kami, karena kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, saat pagi hari ini Tuhan, cerita firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menguatkan iman percaya kami hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik.